Pagi anak ibu semuanya, pagi ini kita akan belajar biologi bersama Ibu Bunga. Materi kita pada pagi hari ini adalah siklus Krebs. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang respirasi aerob, di mana pada video sebelumnya Ibu sudah membahas tahap pertama dari respirasi aerob, yaitu glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat. Tempat terjadi glikolisis adalah di sitoplasma. Hasil akhirnya adalah 2-aan. Ini kita buat kodenya 2-aan supaya cepat mengingat. Apa itu 2-aan? 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Ini asam pirufatnya 2, kemudian 2 ATP, 1, 2, kemudian 2 NADH. Ini karena berlangsung dari gliseraldehid 3-fosfat ini jalurnya 1 pirufat hasil akhirnya, kemudian dari dihidroksiaseton fosfat ini dapat 1 pirufat, jadi dihitung 2 pirufat. Sementara untuk ATP sebenarnya di sini ada 4 ya. Reaksi di sebelah kiri dan sebelah kanan ini ada 4 ATP, tetapi dipakai 2 ATP setiap kali melakukan reaksi baru ya di awal untuk proses glikolisis. Ini dia dipakai energinya 2 ATP sehingga hasil bersihnya adalah 2 ATP. Kemudian ini 2 NADH, 1 dari sebelah sini dan 1 dari sebelah sini ya. Sebelum masuk ke daur Krebs atau siklus Krebs, asam pirufat harus diubah dulu menjadi suatu asetil koenzim A, asetil CoA, melalui reaksi transisi atau reaksi antara dalam matriks. Secara singkat, proses dekarboksilasi oksidatif dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu 2 asam pirufat yang mempunyai atom C sama dengan 3 akan diubah menjadi 2 asetil CoA yang mempunyai atom C sama dengan 2, di mana di sini 2 NAD akan diubah menjadi 2 NADH dan dikeluarkan 2 CO2. Sehingga hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 CHAN. Kita kasih kode 2 CHAN. Ya, 2 CHAN itu adalah 2 CO2, 2 asetil CoA, 2 NADH. 2 NADH, 2 CO2 dan 2 asetil CoA. Itulah hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif. Sekarang kita lanjutkan dengan siklus Krebs. Siklus Krebs adalah pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia, di mana asam pirufat akan diubah dahulu menjadi asetil koenzim A. Tempat berlangsungnya adalah di matriks mitokondria. Hasil akhir dari siklus Krebs adalah 2 molekul NADH, 2 molekul FADH2, 2 molekul ATP, dan 2 molekul CO2. Hasil akhir dari daur Krebs saya singkat dengan 6 nenas, 2 Fanta, 4 coklat. 6 nenas adalah 6 NADH, 2 Fanta berarti 2 FADH, 2 ATP, 4 coklat berarti 4 CO2. Kita lihat sekali lagi, nih 2 NADH, 2 molekul FADH2, 2 molekul ATP, dan 2 molekul CO2. Masuk kepada siklus Krebs yang dimulai dari asetil koenzim A akan berikatan dengan oksaloasetat yang akan membentuk asam sitrat. Asetil koenzim A mempunyai atom C sama dengan 2 dan oksaloasetat mempunyai atom C sama dengan 4 yang akan membentuk asam sitrat yang mempunyai atom C sama dengan 6. Di sini dibutuhkan air dan menggunakan enzim sitrat sintase. Selanjutnya, asam sitrat akan diubah menjadi isositrat dengan menghilangkan 1 molekul air dan menambah molekul air yang lain dan menggunakan enzim akonitase. Selanjutnya, isositrat akan melepaskan molekul CO2 dan mengalami oksidasi, menyebabkan NAD+ berubah menjadi NADH ditambah H+ dengan menggunakan enzim isositrat dehidrogenase. Selanjutnya, alfa ketoglutarat akan membentuk suksinil koenzim A
di mana CO2 akan dilepaskan dan terjadi reaksi oksidasi sehingga mengubah NAD+ menjadi NADH ditambah H+ dengan menggunakan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya, suksinil koenzim A akan diubah menjadi suksinat dengan cara CoA digantikan oleh gugus fosfat yang ditransfer menjadi ADP membentuk ATP. Di sini air dibutuhkan. Selanjutnya, suksinat akan diubah menjadi fumarat dengan menggunakan enzim suksinat dehidrogenase di mana 2 hidrogen ke FAD membentuk FADH2 dan mengoksidasi suksinat. 2 hidrogen ditransfer ke FAD untuk membentuk FADH2 dan mengoksidasi suksinat. Di sini digunakan enzim suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, fumarat akan diubah menjadi malat dengan menggunakan enzim fumarase. Di sini dibutuhkan H2O. Penambahan molekul air akan mengubah susunan atau ikatan substrat. Selanjutnya, malat akan diubah menjadi oksaloasetat dengan menggunakan enzim malat dehidrogenase. Substrat dioksidasi mengubah NAD+ dan NADH dan meregenerasi asam oksaloasetat. Demikianlah seterusnya, siklus ini berlangsung terus-menerus yang disebut dengan siklus Krebs dan terjadi di matriks mitokondria. Maka sebagai hasil akhirnya adalah 6 NADH. Kita lihat NADH-nya ini 1, 2, 3. Nah, di awal kan sudah diberitahu bahwa siklus Krebs ini juga berlangsung pada 2 lingkaran ya. Karena asetil CoA-nya juga 2. Ya kan? Asam piruvatnya juga 2. Nah, sehingga di sini tadi ada NADH-nya 3 berarti kali 2 sama dengan 6. 2 FAD. Kita lihat 2 FADH ini 2 FADH ini 1, berarti di lingkaran yang satu laginya ada 1, berarti jadi 1 kali 2 2. Kemudian 2 ATP. Ini ATP. Di sini satu lingkaran 1 ATP, berarti kalau 2 lingkaran 2 ATP. Kemudian 4 CO2. CO2 kita lihat dulu, ini 1, kemudian ini 1 lagi, ya berarti 2 kali 2 4 CO2. Jadi hasil akhir dari siklus Krebs adalah, kita ingat ya kodenya, 6 nenas, 2 Fanta, 4 coklat, artinya 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak didik kami sekalian. Dan kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.